Perkenalkan, nama saya Herlina Priyanti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi 2. Yang pertama, saya akan menjawab bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Pertanyaan 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawabannya, iya, saya selalu hadir dikarenakan kehadiran penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam perkuliahan, dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. Pertanyaan yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, selama 14 kali pertemuan. Pertanyaan nomor 3, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari adalah tentang supply chain management, perencanaan dan pengendalian produksi, just in time, dan materi penugasan. Manfaatnya supaya saya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional. Kita bisa membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang manajer operasional. Pertanyaan nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, yaitu membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record, di-upload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kuliah daring Manajemen Operasional memberi kesan kepada Anda? Platform apa saja yang digunakan oleh dosen dalam memberi mata kuliah Manajemen Operasi 2? Jawabannya, kesannya, manajemen operasional merupakan ilmu yang mempelajari serangkaian proses perubahan input menjadi output yang bernilai untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dari mempelajari manajemen operasi memberikan kesan yang luar biasa. Untuk saya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional, dan kita bisa membangun keahlian yang diperlukan untuk menjadi seorang manajer operasional. Platform yang digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Pertanyaan untuk bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori manajemen operasional 2. Mahasiswa wajib untuk menjawab dengan terinci dan tidak asal menjawab. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen perusahaan. Dalam melakukan perencanaan yang tepat merupakan proses produksi, maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Cara melakukan perencanaan produksi, yang pertama, melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berada dalam urutan prioritas, fiksasi proses mulai dari selesai, tanggalan waktu untuk setiap proses operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu dan memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. Yang ketiga, melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan satu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen, dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Apa keuntungan just in time yang diterapkan oleh perusahaan? 1.
seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan efisien. 2. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. 3. Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. 4. Kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC, least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Dari pabrik A ke Cilegon sebesar $20. Dari pabrik B ke Cilegon sebesar $15. Dari pabrik C ke Cilegon sebesar $25. Dari pabrik A ke Serang sebesar $5. Dari pabrik B ke Serang sebesar $20. Dari pabrik C ke Serang sebesar $10. Selanjutnya dari pabrik A ke Pandeglang sebesar $8, pabrik B ke Pandeglang sebesar $10, dan pabrik C ke Pandeglang sebesar $19. Jawabannya, yang pertama kita melihat dulu, diketahui pabrik A, B, dan C. Kapasitas pabrik untuk A yaitu sebesar 90, konsumen Cilegon dan kebutuhannya 50. Untuk pabrik B, kapasitas pabriknya 60, untuk konsumen di Serang dan dengan kebutuhan 110, dan pabrik C sebesar 50, untuk konsumen di Pandeglang sebesar 40 kebutuhannya. Dengan ongkos, pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, dan pabrik C Pandeglang 19. Yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner atau metode sudut kiri paling atas, dimana kita akan mengerjakannya mulai dari kolom sudut kiri paling atas, yaitu kita isi dengan angka 50, dimana 50 ini didapat dari membandingkan terlebih dahulu antara demand dengan supply. Kita mengambil angka paling terkecil yaitu demandnya 50, maka kita akan menulis angka 50 di pabrik A dengan tujuan Cilegon. Nah, selanjutnya untuk pabrik C ke Cilegon dan pabrik B ke Cilegon itu kosong dikarenakan demandnya telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan mengisi kolom untuk pabrik A ke Serang. Kita isi sebesar 40. Didapat dari 90 dikurangi 50, dimana 90 ini suplainya dikurangi suplai ke Cilegon sebesar 50, didapatlah sisanya 40. Nah, dikarenakan telah memenuhi suplai, maka dari pabrik A ke Pandeglang ini tidak ada atau 0. Selanjutnya kita akan mengisi di kolom pabrik B ke Serang sebesar 60, dimana ini didapat dari perbandingan antara suplai dengan demandnya. Demand sebesar 110 dan suplai sebesar 60, jadi kita mengambil angka terkecil lagi yaitu 60. Dikarenakan ini telah memenuhi suplai, maka dari pabrik B ke Pandeglang itu tidak ada atau 0. Selanjutnya kita akan mengisi kolom untuk pabrik C ke Serang. Kita isi sebesar 10 dikarenakan 10 ini adalah sisa dari jumlah demand dikurangi dengan demand yang telah dipakai ke pabrik A dan pabrik B.
yaitu 110 dikurangi 40 dikurangi 60, yaitu sama dengan 10. Selanjutnya dikarenakan supply untuk pabrik C itu masih ada sebesar 40, maka kita akan mengerjakan kolom untuk pabrik C ke Pandeglang. Kita isi dengan angka 40, di mana didapat dari jumlah supply 50 dikurangi dengan 10, yaitu dapatlah 40 dan telah memenuhi demand. Jadi Zmax sama dengan 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Jadi selanjutnya kita akan mengisi untuk metode LC atau least cost method, di mana metode ini dengan melihat biaya paling terendah. Yang pertama kita akan melihat biaya paling terendah terlebih dahulu, yaitu 5, yaitu pada kolom pabrik A dengan tujuan Serang. Di sini kita isi 90 dikarenakan antara demand dengan supply, demand 110 dan supply 90, kita ambil angka terkecil 90, jadi kita isi 90, dan ternyata telah memenuhi supply, jadi pabrik A Cilegon dan pabrik A Pandeglang tidak ada atau kosong. Selanjutnya kita isi untuk pabrik B ke Pandeglang, yaitu kita isi 40, di mana didapat dari 60 dikurangi 20, dapatlah hasilnya 40. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi pabrik C ke Serang sebesar 20, didapat dari 110 dikurangi 20, 110 dikurangi 90, dapatlah 20. Selanjutnya untuk pabrik C ke Cilegon kita isi 30, didapat dari 50 dikurangi 20. Jadi Zmax nya 90 kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 5 tambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Selanjutnya bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Yang pertama, silahkan buka link video ini. Pertanyaan pertama, apa judul video tersebut? Judulnya adalah materi tentang just in time. Pertanyaan kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Apa itu just in time, asal dan sejarah just in time, perbedaan just in time dan konvensional. Apa yang dilakukan just in time, 5 prinsip dalam just in time, 8 kunci utama just in time dan manfaat just in time. 3 manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video. Manfaat yang saya dapat setelah menonton video tersebut adalah menambah wawasan saya bahwa untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman dan meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai. B. Atau untuk video kedua, pertanyaan pertama, apa judul video tersebut? Judulnya adalah tentang metode transportasi NWC Northwest Corner Least Cost Farm atau Vogel Approximation Method. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Metode transportasi, metode pemecahan masalah, metode NWC, metode least cost, dan metode FAM. Manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video. Yang saya dapat setelah menonton video tersebut adalah bahwa untuk memecahkan masalah bisnis pembelajaran modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokal keseimbangan ini, dan perencanaan serta scheduling
produksi terdapat sejumlah sumber data yang tertentu.